Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Azhari Nasution. Gua masih menemani anak-anak Jebretiah. Masya Allah, apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan gak cuma sibuk dengan angka gol, tapi juga gak sibuk juga dengan push rank. Tapi gimana caranya kita bisa mempush rank iman kita? Caranya simak saya bersama Abrar di segmen ini. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abrar? Sehat? Tentu saja sehat, Ustaz. Masya Alhamdulillah. Allah. Ada pertanyaan Brar? Tentu saja. Waduh, Masih siap. banyak. Mantap Brar. Kita lanjutkan Brar. Lanjut, Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan pertama. Dari Rino. Rino. Pertanyaan, Ustaz. Tat, apa hukumnya beli baju bola jersey KW? Sama jualnya juga hukumnya apa tuh, Ustaz? Beli baju bola jersey KW. Ya ini nggak boleh bro. Kan ada hak cipta bro. Ide kreasi orang itu mahal banget. Misalnya Brar, lo punya ide nih. Lo menciptakan sesuatu kreasi. Lalu kemudian ide lo diplagiasi sama orang. Di copy paste sama orang tanpa izin. Tanpa izin. Gimana kalau lo memandangnya gimana? Marah lah, Ustaz. Marah ya? Marah. Ya begitu juga kalau ada produk orang yang kita KW. Seolah-olah itu produk kita padahal bukan produk kita, bukan ide kita. Maka ya kita kena dosanya. Boleh dengan catatan kita minta izin dulu. Mohon maaf, saya mau jual ini. Jersey-nya jersey KW. Saya nyontoh desainnya punya Mas. Cuman saya nggak kuat kalau modalnya itu atau bahannya itu sepremium bahan Mas. Saya cuma bisa pakai ini. Boleh nggak? Ini saya bayar idenya. Kan saya sudah nyontek, saya bayar idenya. Gimana? Kalau dia oke, nggak ada masalah Bro. Kita udah minta izin sama dia. Tapi kalau nggak minta izin, nyaplok aja. Tapi biasa aja sih kalau KW-KW izin nggak sih Bro? Enggak lah, Ustaz. Itu kan Iya. kalau anak sekarang tuh taunya 7 star. Nah. Anak dulu tuh Austian. Betul. Jadi memungkinkan si KW-KW itu boleh kalau dia minta izin. Maka KW yang ilegal menjadi KW syariah. Kita izin dulu bro. Iya. Biar gak jadi KW. Gitu. Lanjut lagi, Ustaz. Dari Wisnu, Ustaz. Pertanyaan. Wisnu. Misalkan, Ustaz, Ya. si Mane sahur di kota Munchen. Siap. Lalu dia terbang ke Jakarta, Ustaz. Si Iya. Mane. Oke. Si Mane ikutin buka puasa yang di Munchen apa yang di Jakarta, Ustaz? Ya. Ini sama dengan orang nanya waktu sholat. Misalnya dia terbang naik pesawat. Lalu kemudian terjadi perbedaan waktu. Maka kata para ulama yang jadi patokan adalah tempat di mana dia sedang berpijak. Nah, kalau dia ternyata pergi ke Jakarta, terbang ke Jakarta, waktunya tiba-tiba sudah berbuka di Jakarta, dia harus berbuka, Bro. Beruntung dia berarti. Beruntung banget. Yang gawat adalah kalau kita pergi ke satu titik, ke titik yang lain, terus jam berbukanya beda, dihitung-hitung makin lama berbukanya. Nah ini yang lapar banget nih. Tapi kalau kayak gitu itu beruntung banget Bro. Jadi dia boleh berbuka. Bukan boleh, dia wajib berbuka karena mengikuti tempat di mana dia tinggal. Gitu bro. Nah lu rumah di mana Bro? Pamulang, Ustaz. Pamulang, gua di Depok. Pamulang sama Depok beda waktu berapa jam tuh gitu tuh? Ya, sama ya? masih dekat itu Masih kita dekat. kan sama, bukannya itu. Anak Pamulang nih Abrar nih. Iya. Yang kesel sama Abrar tungguin di Pamulang. Gue tunggu depan Pamulang Square. Dia ditunggu sama Abrar. Jam berapa Abrar? Jam 8 buat tarawih berjamaah. Iya. Iya. Lanjut lagi, Jat. Lanjut. Dari ROL, Ustaz, pertanyaannya. ROL. ROL nama orang nih. Ya, ada nama akunnya ROL. 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 Tanya, Ustaz. Ya. Apa hukumnya niat ke masjid tapi cuma nyari takjil doang, Tat? Innamal a'mal binniat, semua kita itu tergantung niat. Dulu kata Nabi ada orang yang berangkat ke medan tempur gara-gara dia pengen membela agama. Ada orang yang berangkat ke medan tempur atau dia hijrah bersama Nabi cuma gara-gara ada perempuan yang dia pengen incer di kota sana. Kata Nabi, ya kamu akan dapat apa yang kamu niati.
Jadi kalau ada orang yang ke masjid niatnya cuma takjil, ya dia dapat pahala, pahalanya pahala takjil. Takjil itu adalah berbuka, menyegerakan berbuka. Memang salah satu sunnah itu adalah menyegerakan berbuka. Dan ini sunnah yang paling disenangi orang. Biasanya kalau udah berbuka di setel tuh dicari mana yang paling cepat azannya. Ada 4 masjid di rumahnya, mana nih, mana nih. Nggak azan-azan, dia azan sendiri. Ya, belum waktunya. Bang. Nah dia dapat pahala itu cuman menurut gua sayang. Kita bisa siasati gimana caranya kita melakukan satu ibadah tapi banyak niat sehingga dirapel pahalanya ke kita semua. Gua ke masjid tapi niat gua nggak cuman ke masjid. Satu, niat gua memuliakan rumah Allah, dapat pahala. Yang kedua, niat gua pengen berjamaah tarawih, gua dapat pahala tarawih. Niat gua kemudian pengen silaturahim sama tetangga karena ketemu di masjid bisa salam-salaman. Gua dapat pahala silaturahim. Niat gua bisa nabung bisa ngasih infak sedekah meskipun cuma sedikit. Gua dapat pahala infak sedekah. Gua berjalan sekali tapi gua dapat pahala yang banyak. Wah, harusnya kayak gitu tuh. Jadi sayang aja kalau niatnya cuma berburu takjil. Harusnya berburu pahala, salah satu pahalanya pahala takjil. Jadi buat teman-teman yang ke masjid, nimbrungin tuh niatnya, niat sholat juga, niat memuliakan masjid, niat takjil, niat silaturahim dan seterusnya. Ini pertanyaan pribadi kali Bro? Enggak. Kalau ngambil takjil berlebihan Tat, gimana Tat? Sampai orang nggak kebagian nih gara-gara dia ngambil takjil, saking itunya dia serakah. Itu orang yang kalau puasa dia serakah. Gue pernah nulis namanya puasa mazhab all you can eat. Wah. Puasa mazhab all you can eat itu adalah setelah dia berbuka dia mau comot semua makanan di atas mejanya. Padahal pesan puasa itu al-imsak, menahan. Menahan itu berarti lo bisa lakuin sesuatu, tapi lo menahan gejolak dalam diri lo. Lo mau shoot nih, tapi posisinya belum tepat. Iya. Lo passing dulu ke teman. Jangan serakah bawa bola sendirian pada akhirnya nggak gol. Betul nggak Bro? Betul. Passing dulu. Atau gimana caranya taktik sedikit. Kalau sudah pas kesempatan, ada blind spot di gawang lawan, tembak. Gol, begitu kira-kira. Jadi puasa itu menahan. Menahan itu mundur sedikit selangkah untuk menyusun kekuatan. Itu makna dari puasa. Loh, kalau semua makanan kita comot, kata Imam Al-Ghazali, lo bukan sedang puasa, tapi pindah jam makan. Ya. Lo puasa siangnya, tapi ketika malam lo makan semuanya. Lo bukan puasa, kata Al-Ghazali. Lo pindah jam makan. Nah ini nanti, itulah yang pada akhirnya abis makan kita begah. Kalau udah begah, sholat males, tarawih, ogah karena perutnya lagi begah. Puasanya cuma nahan lapar dan haus. Gitu. Jadi sia-sia tuh satu. Zong. Iya, boleh jadi puasanya diterima tapi sia-sia kan. Gara-gara begah dia nggak sholat, gara-gara begah dia emosian, gara-gara begah macam-macam hal yang negatif lainnya. Gitu. Tuh, makanya kalau ke masjid tarawih juga Ustaz Iya. sholat maghrib juga. Ini soal makan. Nabi ngajarin kita, Nabi itu tidak pernah Nabi nggak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Maksudnya gini, Nabi kalau punya stok makanan di rumah nggak pernah 2 hari berturut-turut. 1 hari pasti habis. Beda sama kita yang nyetok makanan, akhirnya food waste. Ada sampah makanan nggak kemakan mubazir. Kita sering bukber yuk barang yuk bro, bukber. Tapi makanan kebuang-buang. Nah itu keliru juga Bro. Nabi juga mengajarkan kita kalau makan cukup punggung itu porsi makan kita cukup menegakkan tulang punggung kita. Itu udah cukup. Kalau kita kan beda, sekenyang-kenyangnya. Bukan hanya menegakkan tulang punggung tapi buat kita nyender. Udah nggak tegak jadinya. Padahal makan itu porsinya kata Nabi cukup buat lo tegak doang. Gitu. Asal punya tenaga. Benar. Oke tuh, jadi jangan cuma nyari takjil doang ke masjid ya. Iya, Jamaah betul. Jabretiyah. Ustaz, langsung kasih kata-katanya hari ini Ustaz. Jamaah Jabretiyah rahimakumullah. Semua itu tergantung niat. Ada perbuatan yang kecil karena niat nyonyong besar maka pahalanya besar. Ada niat yang kecil tetapi amalannya besar maka menjadi kecil. Perbaiki niat kita, perbaiki motif kita.
jangan cuman satu niat, rapel semua niat supaya kita mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan ini. Nonton bola juga kalau niatnya bagus. Saya nonton bola deh jam 2. Kenapa? Saya pengen nonton bola jam 2 biar nggak tidur lagi. Habis itu subuhnya biar nggak kebablasan. Itu niat. Maka lo bisa menyalurkan hobi lo juga bisa dapat niat menunggu waktu sholat gara-gara nonton bola. Gua Zarian Nasution, perbaiki niat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abrar. Selamat buka semuanya, selamat buka semuanya.